Jadi sore hari ini dok kita mau coba bikin apa tadi lemon ginger ya. Kalau ngidam craving itu sebenarnya apakah memang wajar atau kan ada yang bilang ah itu lebay aja kali, si bumilnya aja kali cari perhatian. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Sore hari ini kita berbeda dari biasanya, kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita sapa dulu ya Dr. Yulianik Chandranata. Selamat sore dok. Ya, selamat sore Mbak Alia. Nah Dr. Yulianik ini seorang naturopati, herbalis, dan ahli akupuntur sama apa lagi dok? Dan juga terapis juga. sakral dan visceral. Wow luar biasa ya moms di rumah. Dan kita ngapain nih hari ini, mau ngapain sih? Nah jadi gini, kemarin tuh kita coba ngobrol sama Dr. Yulianik bahwa moms di rumah yang biasanya dalam kehamilan, awal-awal kehamilan kan suka mual, enak, terus ngidam. Sebenarnya dok kalau ngidam itu apa ya dok? Kalau ngidam craving itu sebenarnya apakah memang wajar atau kan ada yang bilang ah itu lebay aja kali, si bumilnya aja kali cari perhatian, gimana tuh dok? Iya, jadi ya kalau ngomongin ngidam atau craving itu sendiri sebenarnya ya pada kebanyakan ibu hamil itu bisa juga karena perubahan hormon ya. Lalu bisa juga karena kekurangan nutrisi tertentu. Oh, jadi bisa jadi tubuhnya si ibu hamil ini menginginkan atau membutuhkan zat tertentu, jadi jadinya ngidam gitu ya dok ya? Iya, bisa juga. Wow, ternyata luar biasa ya cara kerja tubuh kita, tubuh manusia pada saat tubuh seorang ibu hamil memerlukan zat-zat tertentu, ternyata dia langsung mengirimkan sinyal berupa ngidam itu. Jadi Pak Mil di rumah kalau Bu Milnya sedang ngidam, coba dilihat Pak, itu bukan lebay kok, itu memang tubuh ibu hamil sedang butuh zat tertentu. Contohnya seperti apa dok? Ya contohnya kalau misalnya ya ada ibu hamil yang ngidam manis, itu bisa juga tubuhnya kekurangan protein sebenarnya. Nah, kalau ngidam es krim, pengen makan es krim. Oke, kalau ngidam es krim itu bisa juga tubuhnya kekurangan ya protein, terus lemak baik bisa juga dan mungkin mineral tertentu gitu. Asih, itu denger ya moms di rumah bisa jadi kekurangan zat tertentu. Jadi sore hari ini dok kita mau coba bikin apa tadi lemon ginger ya. Lemon ginger biasanya apa sih kegunaan ginger nih dok buat ibu hamil yang sedang mual-mual ya di pagi hari? Ya jadi ginger ini sangat bermanfaat ya untuk ibu hamil yang sedang mual-mual atau morning sickness, karena ginger ini merupakan salah satu herbal tonic untuk pencernaan dan juga bisa buang angin juga ya, dan bisa untuk meredakan mual, nausea, dan ini merupakan salah satu Chinese herb untuk yang cukup efektif untuk nausea atau mual ya. Juga tadi dokter bilang kan kalau misalnya ibu hamil masih bisa bergerak nih, kan ada ibu hamil yang morning sickness-nya sudah nggak bisa bergerak ya, maksudnya bed rest. Tapi kalau masih bisa bergerak, bisa dengan berjalan pagi, jalan santai ya dok ya? Iya, sebenarnya kalau ibu hamilnya yang morning sickness tuh masih bisa bangun dan bergerak, masih mungkin mualnya ya sesekali gitu, sebaiknya boleh sih tiap hari diusahakan untuk jalan ringan, santai, sehingga bisa mengurangi stagnasi ya di area pencernaan dan juga area perut kali ya, jadi bisa lebih jadi bergerak ya pencernaannya ya. Oke. Sambil terus kita ngobrol ya dok, kita langsung aja bikin ya dok. Ya. Ini kita pakai sarung tangan dulu ya moms, dan kita juga sudah pakai masker agar tetap hygiene ceritanya. Kita coba mulai ngupas jahe ya dok. Nah, terus dok untuk apa ibu hamil sendiri, kalau pendekatan secara naturopati, apa sih yang perlu disiapkan asupannya? Yang jelas jangan diet ya gitu. Kalau hamil itu kan kebutuhan kalorinya juga tentunya meningkat, karena kan sekarang ngasih makan tuh 2 orang untuk babynya juga itu. Nah selain itu juga perlu protein ya, lalu perlu lemak baik. Lemak baik itu penting banget karena penting untuk perkembangan otak janinnya, lalu perkembangan mata juga, kesehatan kulit, kesehatan regulasi hormon juga baik. Lemak baik tuh bisa dapat dari mana aja dok?
Kan ada ibu-ibu yang bilang, aduh jangan disuruh makan lemak lagi dong, kalau suruh makan lemak lagi nanti aku membesar. Kira-kira dapat sumber lemak baiknya dari mana aja dok? Ya, lemak baik itu tentunya bisa didapat dari makanan kita sehari-hari, atau kalau orang biasanya minum suplemen tuh kalau nggak fish oil ada yang plant based sekarang. Oh, apa Ya. tuh dok yang plant based sekarang? Yang plant based seperti ini udos oil Oh, ini. udos oil. Ya. Itu apa, dari sumbernya dari apa tuh? Udos oil ini dari biji-bijian organik. Salah satunya flaxseed, karena flaxseed itu kan tinggi akan omega 3. Nah, salah satu contoh lemak baik itu kan adalah omega 3. Itu Betul. Itu merupakan- buat otak janin juga katanya bagus banget loh dok. Iya, betul Bisa sekali. bayi-bayinya jadi tambah cerdas karena Ya. mamanya minum omega 3 ya Iya, betul sekali. pada masa hamil. Ya. Nah dok, kalau misalnya nih ada ibu hamil yang datang ya untuk konsultasi ke dokter naturopati, kira-kira itu meliputi apa saja? Ya, jadi meliputin konsultasi untuk pola makan yang jadi konsultasi pola makan ini nggak cuman ngurangin kalori atau perhitungan kalori, tapi kalau pola makan secara naturopati ini lebih dalam lagi ya dari itu. Oh oke. Jadi untuk pemenuhan gizi-gizi dari sel-sel tubuh itu. Terus selain Jadi- pola makan apa lagi dok? Ya, kalau misalnya dari pola makan sendiri kurang, ya tentunya bisa gitu disarankan suplemen yang natural gitu. Tapi itu juga sesuai dengan hasil lab biasanya ya dan Oke. evaluasi. Biasanya kalau makannya sudah seimbang, si ibu hamilnya nggak apa-apa ya dok ya, semuanya udah terpenuhi ya Iya. zat gizinya. Ya? Idealnya sebisa mungkin sih saya selalu menyarankan pola makan dulu karena itu yang masuk ke tubuh kita setiap hari gitu kan. Oke. Nah, kalau memang benar-benar defisiensi, benar-benar kekurangan dari pola makan aja kurang, baru biasanya ada suplemen Ditambah yang suplemen. natural itu. Baik. Jadi dok, tadi kan dokter bilang ya, kalau misalnya ibu hamil itu harus memperhatikan asupan gizinya. Kalau misalnya ibu hamil itu tidak atau lupa gitu untuk memperhatikan gizinya, apa kira-kira kemungkinan yang terjadi dok? Ya, kalau asupan gizinya kurang ya tentunya bisa terjadi kekurangan nutrisi dari sel-sel tubuh yang akhirnya bisa menjadi masalah-masalah kesehatan atau keluhan atau bahkan komplikasi kehamilan. Itu mempengaruhi ini nggak dok nanti persiapan untuk dia nanti melahirkan si ibunya? Iya, Bisa sampai tentunya mempengaruhi? berpengaruh sampai ke Oh. persiapan melahirkan nanti. Hubungannya di mana dok mempengaruhi Jadi, kesiapan persalinan? Contohnya gini ya, kalau misalnya ada keluhan kehamilan atau komplikasi kehamilan, misalnya pola makannya nggak seimbang, misalnya bisa jadi diabetes pada kehamilan atau preeklamsia atau keluhan-keluhan kehamilan lainnya yang tentunya ya itu kan suatu komplikasi kehamilan juga ya, atau bisa jadi low birth weight. Low birth weight itu Low birth weight. pada janinnya ya, jadi berat janinnya itu kurang gitu. Terus dok ada yang bilang gini nih, ibu-ibu yang berniat untuk melahirkan secara normal, kalau bisa dari mulai hamil dihindari nih segala-segala yang MSG. Itu kaitannya gimana tuh dok? Iya, jadi kalau misalnya banyak Katanya biar perineumnya utuh. Iya, itu juga. Lalu kalau banyak makan MSG itu kan meningkatkan inflamasi ya pada tubuh. Sedangkan kalau proses persalinan itu kan juga melibatkan otot-otot ya di panggul, di perineum itu ya, kelenturan dari otot-otot di panggul dan perineum itu sendiri. Sedangkan kalau banyak inflamasi itu juga membuat ototnya itu kan lebih Kaku ya. Gitu. Iya ya. Gitu. Jadi sebaiknya memang selain ibu hamil itu berlatih fisik ya, misalnya prenatal yoga atau mungkin pilates ibu hamil, tapi asupan gizinya perlu diperhatikan untuk menghindari itu ya dok ya? Iya, untuk menghindari itu. Lalu juga MSG itu bisa meningkatkan berbagai komplikasi kehamilan seperti misalnya preeklamsia gitu, atau kondisi-kondisi lainnya ya yang kalau misalnya udah terjadi komplikasi kehamilan itu kan ya tentunya dokter biasanya selalu ya ini nggak semua dokter ya, cuman beberapa dokter obgyn itu kebanyakan akhirnya menyarankan ya udah ini nggak bisa lahiran normal nih, harus C-section gitu. Oh baik. Padahal- Jadi untuk menghindari ya dok ya? Ya, jadi untuk ibu-ibu yang goalnya ingin lahiran
secara natural, ya Per vaginam sebaiknya- gitu ya? per vaginam, ya sebaiknya ya cegah Dihindari ya. dihindarin ya, supaya Hindari makan MSG. Jadi ibu-ibu itu yang semua yang enak-enak, yang bermecin-mecin taruh dulu ya Bu ya. Taruh dulu ya moms agar kalau bisa sapi kecil sih Mbak, kecil ya. kecilnya ke sini ya. Ya, betul. Ini masih Agar besar ini bisa melahirkan normal, bukan normal ya, bisa melahirkan per vaginam. Jadi dok ini lemonnya tidak kita rebus, tidak ikut rebus karena nanti apa yang hilang dok kalau misalnya lemon ikut direbus? Karena lemon ini kan ada life enzyme-nya juga, lalu vitaminnya juga takutnya rusak ya kalau kena panas kan. Panas sebenarnya cara masak itu kan kalau bisa apinya kecil ya gitu. Kalau apinya terlalu besar itu juga bisa merusak beberapa life enzyme dan gizi-gizi pada makanan. Life enzyme. Ya, Untuk apa dok life enzyme itu? life gunanya? enzyme itu penting sekali untuk proses healing dan juga untuk gizi ya, untuk sel-sel tubuh, untuk menambah stamina juga, macam-macam sih itu. Oke. Dok, dokter kan bawa beberapa produk nih yang katanya bisa untuk mendukung asupan gizi ibu hamil. Boleh dijelasin nggak dok, dokter bawa apa aja? Ya, jadi tadi kan ada ini ada lemak baik ini. ya, lemak baik esensial ini omega 3 omega 3-nya ya. yang Mana plant ini based. ya? Plant based ini. Jadi ini dari flaxseed oil ya dok? Iya, Dari dari flaxseed oil ya. bermacam-macam biji-bijian Flaxseed oil, organik. sesame oil, terus sunflower, oil, sama apa lalu lagi ada dok? VCO-nya juga. Oh, ada VCO. Iya. Jadi Oke, ada jadi EPO-nya. ibu-ibu yang alergi ikan bisa Iya. bisa minum ini ya, Iya. dok ya. Oke. Jadi nanti untuk teman-teman yang di Revolutionary Bird nanti dapat diskon khusus loh dari Dokter Yuliani. Mau tahu kan nanti pantau terus ya, moms di rumah. Nah, ini apa nih dok? Kalau ini Kalau ini VCO. VCO, bedanya apa nih dok? Nah, kalau Ini VCO organik. yang ini tuh organik, lalu unrefined dan cold press. Unrefined itu apa dok? Unrefined itu tidak diproses, tidak dirafinasi. Oke, berarti Karena ini kadang- masih murni ya bisa Iya. dibilang ya. Karena kadang dalam proses rafinasi itu kan juga takutnya ada penambahan bahan-bahan tertentu, itu kan Oke. yang bisa juga bahan kimia. Iya, Itu. iya, iya. Ini apa dok kalau ini? Ini kayaknya favorit aku deh dok. Ini nutritional yeast. Ini bisa untuk bumbu masak, Oke, ini bukannya pengganti keju biasanya? bisa juga Ya, ya, karena- bisa untuk buat cheesecake. Kayaknya anak-anakku pada vegan. doyan deh nih. Nutritional yeast Yeast, ya. ya. Jadi ini rasanya seperti keju loh, Mams. Enak gurih. Nah, ini apa dok? Ini ada kunyit temulawak bubuk. Oke, Nah, ini kunyit itu gunanya kan merupakan antiinflamasi. inflamasi ya. Lalu temulawak itu bagus untuk support kesehatan liver ya atau hati dan juga untuk pencernaan juga. Oke, ini dok ada parmesan. Ini terbuat dari apa nih dok? Ini parmesan terbuat ini jadi semacam keju vegan Wow. yang dairy free, yang bebas susu sapi. Oke, jadi bagi dia yang- dari apa? Terbuat Salah dari satunya apa nih, dari Dok? nutritional yeast. Oh, ini. nutritional Iya. yeast. Ada kacang mentenya juga. Iya, ada Oh. mengandung cashew atau kacang mente. Sehat banget loh Mams untuk ibu hamil. Kacang mente ini juga merupakan sumber protein yang baik dan juga lemak baik juga. Enak baik juga. Tapi ya mungkin ada yang tanya ya, mente itu kan bisa membuat kolesterol. Ya tergantung mente yang gimana. Kalau mentenya digoreng, tentunya ya itu merupakan Kolesterol. sumber kolesterol jahat. Baik. Tapi Ini berarti nggak digoreng ya dok? yang ini enggak. Di apa dia? Di bake? Ini disangrai. Oh disangrai. Oke. Ini apa dok kalau ini? Ya. Ini merupakan kecap manis kelapa. Oh ini kecap manis. Berarti bukan kedelai ya basicnya? Bukan? Iya, ini bebas kedelai, soy free. Oke. Kenapa sampai ada soy free? Kenapa dok? Ya, Untuk apa? karena kan sekarang itu banyak yang satu ya alergi kedelai. Lalu kedelai itu juga sekarang banyak sekali yang rekayasa genetika Oh. kan. Yang GMO ya? Iya, susah sekali cari kedelai yang non GMO itu. Baik. Ya kecuali kalau di Indonesia ya di petani-petani yang masih terpencil gitu atau
petani organik ya mungkin masih bisa sih cari kedelai organik, tapi udah jarang sekali sih. Oke, nanti kita cari tahu ya teman-teman. Dapat dari mana aja sih sumber-sumber yang organik dan sehat. Nah, Dok boleh dituang, Dok. Kita coba nih. Kita campur nanti pakai cinnamon ya. Pakai kayu manis. Nah, aku pegangin dokter. Ya, oke, ini jahe, air jahe. Mbak yang pegangin. Ya, pegangin di tengah-tengah, Dok. Harum jahenya. Iya, segar. Kita nggak hamil aja kayaknya ini deh. Tergoda. Tergoda, iya. Segar sekali. Aku tuang lemonnya ya. Oke, ini air kerasan lemonnya. Kita coba campur cinnamon. Oke. Cinnamon sebaiknya langsung bulat-bulat begitu, Dok? Apa perlu diparut apa gimana ya? Sebaiknya. Diparut juga boleh. Oh, diparut juga kalau boleh. kayak gini juga ya boleh aja. Coba kita ambil sedikit yang diparut ya. Ini bisa ya, Dok ya? Iya, bisa. Jadi boleh nih, Moms, cinnamonnya langsung cemplungin, atau ada Moms yang mau diparut biar dia apa ya, tercampur ya. Iya. Dengan lemon dan gingernya. Aduh, Cinnamon wanginya. ini bagus sekali untuk kesehatan gula darah. Oh, Ya. oke. Terutama ibu hamil yang punya keluhan gestational diabetes atau diabetes pada kehamilan. Nah, cinnamon ini bagus sekali untuk bisa membantu menurunkan gula darah. ya. Iya. Jadi Mams, ini dia hasilnya. Nanti kita coba ya, Dok ya. Dokter terima kasih banyak sudah hadir Iya, sore hari terima ini. kasih. Dan Moms di rumah jangan lupa di-share, di-like dan di-subscribe di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa.